pelakunya. Lagi-lagi kamu yang jadi celaka. Konsekuensi apa yang kamu ambil? Di awal trailer, suasana langsung dibuat mencekam. Adila terlihat sedang berjalan sendirian di trotoar, langkahnya tenang seperti biasa. Tidak ada yang menyangka beberapa detik kemudian nasibnya berubah drastis. Sebuah papan iklan besar tiba-tiba tumbang, roboh begitu saja tanpa peringatan, dan menghantam tubuh Adila. Semua terasa begitu cepat dan tragis. Orang-orang panik, suasana kacau, dan Adila terkapar tak berdaya. Benar-benar naas, seolah hidupnya memang tak pernah diberi jeda dari ujian. Di saat yang bersamaan, kasus penggelapan dana sebesar 300 miliar kembali mencuat. Angka fantastis itu bukan perkara kecil. Isu ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal jabatan, reputasi, dan ambisi besar di balik layar. Nama-nama penting mulai terseret, dan situasi semakin rumit ketika Trian terlihat duduk serius membaca sepucuk surat peninggalan Wira. Surat itu seperti kunci dari semua teka-teki yang selama ini menggantung. Ekspresi Trian berubah perlahan, dari penasaran, menjadi tegang, lalu syok. Surat itu akhirnya membongkar fakta yang selama ini tersembunyi. Dalang dibalik semua kekacauan ternyata mengarah pada satu nama yang tak pernah benar-benar dicurigai secara terbuka, Herlina. Fakta itu seperti petir di siang bolong. Selama ini sosoknya terlihat tenang, bahkan seolah tidak terlibat. Namun isi surat tersebut menyingkap sisi lain yang jauh lebih gelap. Semua ini ternyata punya tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan sang bapak dari kursi CEO. Sebuah rencana besar yang disusun rapi, perlahan, dan penuh perhitungan. Trian membaca setiap kalimat dengan sangat hati-hati. Ia sadar, satu kata saja bisa jadi penentu arah hidup banyak orang. Tapi di balik keterkejutan itu, muncul juga kekhawatiran. Bagaimana jika surat itu telah dimanipulasi? Bagaimana jika ada pihak lain yang sengaja mengarahkan kecurigaan pada Herlina? Di tengah ketegangan itu, muncul sosok misterius laki-laki bersepatu putih. Penampilannya singkat, namun cukup mencuri perhatian. Publik langsung dibuat penasaran. Apakah dia Aditya, ataukah justru Pak Cahyadi? Atau mungkin seseorang yang selama ini bergerak di balik bayangan? Kehadirannya terasa seperti potongan puzzle yang belum menemukan tempatnya. Trian terus membaca sampai pada bagian yang membuatnya benar-benar terpaku. Nama pelaku tertulis jelas di sana. Ia tak bisa lagi mengelak. Sosok itu adalah orang yang selama ini berada cukup dekat. Keterkejutan Trian bukan hanya karena pengkhianatan, tapi juga karena selama ini ia tak pernah menyadarinya. Ada rasa marah, kecewa, dan penyesalan bercampur jadi satu. Pertanyaan besar pun muncul, konsekuensi apa yang harus diterima jika semua ini benar adanya? Suasana makin tegang ketika terlihat Pak Cahyadi berada di satu lokasi yang sama. Kehadirannya seperti membawa tekanan tersendiri. Tatapan dan gesturnya menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak dari yang terlihat. Ada permainan besar yang mungkin belum sepenuhnya terungkap. Sementara itu, kondisi Adila semakin memprihatinkan. Ia dilarikan ke rumah sakit dan masih belum sadarkan diri. Tubuhnya terbaring lemah, penuh luka, seolah jadi korban dari permainan kekuasaan yang kejam. Lagi-lagi Adila yang harus menanggung akibat. Nasibnya seakan terus diuji tanpa henti. Trian yang mengetahui kondisi istrinya benar-benar terpukul. Namun situasi semakin menyakitkan ketika ia tidak diizinkan menjenguk Adila. Larangan itu datang dari Cahyadi. Entah apa alasannya, tapi keputusan itu membuat Trian merasa terpojok. Ia hanya ingin memastikan kondisi istrinya, hanya ingin berada di sisinya, tapi bahkan itu pun terasa sulit. Di satu momen lain, ketika Damar dan Laras sedang mewawancarai Rama, suasana tampak normal di permukaan. Namun di balik itu, Trian terlihat bersembunyi di belakang Laras. Ia mencoba mendekat, mencoba mencari celah agar bisa masuk tanpa diketahui. Usahanya terlihat putus asa, tapi juga penuh tekad. Di ruang perawatan, Adila masih terbaring tanpa kesadaran. Wajahnya pucat, alat medis terpasang di tubuhnya. Kamera lalu memperlihatkan Trian yang akhirnya berhasil masuk diam-diam. Dengan perasaan campur aduk, ia mendekat dan mencium cincin yang melingkar di jari Adila. Sebuah gestur sederhana, tapi penuh makna. Di situ terlihat betapa besar rasa cintanya dan betapa ia takut kehilangan. Trailer ditutup dengan gambaran yang menyayat hati. Adila tetap tak berdaya di ranjang rumah sakit, sementara Trian berjuang mencari cara agar bisa terus berada di sisinya.
Di tengah misteri surat Wira, dalang yang terungkap, sosok laki-laki bersepatu putih yang masih jadi teka-teki, dan ambisi menjatuhkan sang CEO. Satu hal yang paling terasa adalah betapa rapuhnya hidup ketika dikelilingi pengkhianatan. Semua masih menggantung, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab? Apakah Herlina benar dalangnya, atau ada tangan lain yang lebih besar? Dan apakah Trian mampu menyelamatkan Adila sekaligus membongkar semua kebenaran? Trailer ini jelas meninggalkan rasa penasaran yang dalam dan janji bahwa badai yang lebih besar masih akan datang.